Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi di channel Pak Uyu Bebet 73. Di video sebelumnya kita sudah membahas psikotes, tes warteg, dan psikotes, tes Army Alpha. Dan video sekarang kita akan membahas psikotes, tes kemampuan verbal. Yuk kita simak bareng-bareng. Tes kemampuan verbal adalah tes yang digunakan untuk kecakapan dan kemampuan bahasa seseorang, baik itu tulisan maupun lisan. Tes kemampuan verbal bertujuan untuk mengukur kecerdasan seseorang dalam kata-kata dan bahasa. Beberapa bentuk soal tes verbal antara lain sinonim persamaan kata, antonim lawan kata, dan analogi padanan kata. Ada beberapa macam tes kemampuan verbal. 1. Analogi atau padanan kata. 2. Sinonim atau persamaan kata. 3. Antonim atau lawan kata. Langsung aja kita lihat contoh soalnya. Oke, kita masuk ke analogi atau padanan kata. Di sini kita akan diuji hubungan antara kata yang disoal dengan di jawaban. Langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, di sini ada kata buaya dan kadal. Kita cari kata kunci yang tepat pada soal dan jawabannya. Di sini kita pakai kata kunci hewan. Di jawaban A, kecil dan besar. Itu sudah pasti salah. Lalu jawaban yang B, zebra dan kuda. Itu ada kemungkinan benar ya teman-teman, karena sama-sama hewan. Dan yang C, ayam dan kelinci. Itu juga ada kemungkinan benar. Lalu yang D, laki-laki dan anak. Itu juga sudah pasti salah ya teman-teman. Dan yang E, roti dan rembulan. Itu juga salah. Berarti jawaban yang benar ada di B dan C. Karena jawabannya ada 2, kita cari kata kunci yang lain. Buaya dan kadal adalah hewan yang hampir mirip ya teman-teman, dari cara berjalannya dan memiliki 4 kaki. Nah, di sini jawaban yang B, zebra dan kuda. Zebra memiliki kaki 4 dan kuda memiliki kaki 4. Jadi ada kesamaan ya teman-teman, ini kemungkinan benar. Sedangkan yang C, ayam dan kelinci. Ayam memiliki kaki 2, sedangkan kelinci memiliki kaki 4. Di situ sudah bedanya. Dan berarti jawabannya B, zebra dan kuda. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada kata kering dan air. Untuk soal padanan kata, teman-teman bisa menambahkan sebuah kalimat agar lebih mudah mengerjakannya. Di sini kita menambahkannya karena kekurangan. Jadi, kering karena kekurangan air. Untuk jawaban yang A, manusia karena kekurangan norma. Itu tidak nyambung. Lalu yang B, lapar karena kekurangan kosong. Itu juga tidak nyambung ya teman-teman. Yang C, hidung karena kekurangan bau. Itu juga tidak nyambung. Yang D, ngantuk karena kekurangan tidur. Ini ada kemungkinan benar ya teman-teman. Dan yang E, kuping karena kekurangan tulang. Itu juga tidak nyambung. Jadi jawabannya D, ngantuk karena kekurangan tidur. Di soal nomor 3, di sini ada kata siswa dan belajar. Di sini kita pakai kunci, tugas siswa adalah belajar. Jadi kita menambahkan sebuah kalimat ya teman-teman. Untuk jawaban yang A, tugas ilmuwan adalah meneliti. Ini ada kemungkinan benar ya teman-teman. Lalu yang B, tugas santri adalah garam. Itu tidak nyambung ya teman-teman. Dan yang C, tugas guru adalah murid. Itu tidak nyambung ya teman-teman, terkecuali tugas guru adalah mengajar. Itu baru ada kemungkinan. Lalu benar. Yang D, tugas karyawan adalah mesin. Itu tidak nyambung. Dan yang E, tugas nenek adalah kakek. Itu juga tidak nyambung ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, tugas ilmuwan adalah meneliti. Oke, kita masuk ke kata verbal selanjutnya, yaitu sinonim. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada kata kunci krusial. Kita sudah tidak asing lagi dengan kata krusial ya teman-teman, karena kita sudah sering mendengar, entah itu di pertandingan sepak bola ataupun di pertandingan lainnya. Contohnya, laga krusial antara tim A dan tim B. Artinya, krusial adalah laga yang gawat atau laga yang penting. Jadi, jawabannya adalah D, karena persamaan krusial adalah penting. Untuk soal nomor 2, di sini ada kata referensi. Kata ini juga tidak asing. Contohnya, seseorang masuk ke perusahaan melalui referensi si A. Berarti arti dari referensi adalah sumber acuan atau rujukan. Di sini jawaban yang tepat hanyalah yang E, rujukan, karena persamaan referensi adalah rujukan.
Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada kata ciri. Contohnya, jika ada info orang hilang, pasti itu ada kata ciri-ciri. Berarti, ciri itu adalah tanda khas yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Dari pilihan jawaban, yang cocok adalah yang D, tanda khas. Karena ciri-ciri sinonimnya adalah tanda khas. Lanjut kita ke tes verbal antonim, yaitu lawan kata. Langsung ke soal nomor 1. Di sini ada kata pemupukan. Pemupukan adalah langkah untuk menyuburkan tanah. Kita cari lawan kata pemupukan. Untuk jawabannya A, rehabilitas. Rehabilitas adalah proses untuk membantu para penderita yang mempunyai masalah serius. Ini tidak nyambung ya teman-teman, dan bukan lawan katanya. Lalu yang B, di sini ada kata reboisasi. Artinya yaitu penanaman kembali. Itu juga bukan lawan katanya. Dan yang C, penggundulan atau penebangan. Ini juga bukan lawan kata dari pemupukan. Lalu yang D, defertilisasi. Artinya keadaan yang tidak subur. Berarti ini lawan kata dari pemupukan. Dan yang E, yaitu renovasi. Artinya adalah perubahan. Jadi jawabannya adalah D, defertilisasi. Di soal nomor 2 yaitu ada kata hirau. Arti dari hirau adalah memperdulikan. Kita cari lawan kata dari hirau. Jawaban A yaitu lupa. Lupa itu tidak nyambung ya guys. Dan yang B yaitu ingat. Ingat juga tidak nyambung. Dan yang C, lalai. Lalai juga tidak nyambung. Dan yang D, kolase. Kolase artinya komposisi kolestik yang terbuat dari bahan kayu. Ini juga tidak nyambung ya teman-teman. Dan yang D yaitu acuh. Acuh sama saja tidak memperdulikan. Berarti acuh adalah lawan kata dari hirau. Jadi jawabannya E. Untuk soal nomor 3, katanya yaitu ultima atau bagian akhir. Jawaban yang A adalah kesan. Kesan tidak nyambung ya teman-teman. Dan yang B adalah akhir. Jika mencarinya persamaan kata, akhir bisa kemungkinan benar. Dan C, final. Final juga sama seperti akhir. Dan yang D, awal. Awal adalah lawan kata dari akhir. Jawaban yang E adalah biasa. Biasa juga tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan psikotes tes kemampuan verbal. Semoga kalian paham ya dengan penjelasannya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Bye!